Mary mengenakan pakaian paling seksi. Siap memberikan kejutan besar untuk suami yang tidak pulang selama setahun. Sebuah kejutan besar. Namun ketika dia melihat wajah orang yang datang, dia terkejut sampai wajahnya pucat. Karena itu adalah seorang pria yang sama sekali tidak dikenal. Meskipun sangat takut di dalam hatinya. Namun Mary tetap berani mendekati pria itu dari belakang. Dia mengambil wajan dan memukulnya. Kamu bukan suamiku. Suamimu sudah meninggal. Apa katamu? Kabar buruk tiba-tiba membuat Mary hancur. Dia menangis sambil memeluk gambar suaminya. Namun pada saat itu, Mike melakukan gerakan aneh. Dia melepas cincin pernikahan Mary. Dan menggantinya dengan cincin baru. Kenapa kamu melakukan ini? Sekarang aku adalah suamimu. Apa? Ini adalah permintaannya sebelum dia meninggal. Mike juga berharap. Berbagai reaksi yang mungkin dimiliki Mary. Namun dia tidak pernah membayangkan. Mary akan langsung menariknya ke tempat tidur. Kamu sedang apa? Kamu adalah suamiku. Ayo, lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Aku telah menunggu hari ini selama setahun. Aku tidak bisa melakukannya. Maka jangan mencoba menggantikannya. Pergi dari sini. Tulang-tulang teman perang belum dingin. Tentu saja Mike tidak akan melakukan hal seperti itu. Dan itulah hasil yang diinginkan oleh Mary. Karena ini adalah alasan terbaik baginya untuk menolak Mike. Setelah mengusir Mike, Maria yang patah hati, mencoba menghilangkan rasa sakit dengan alkohol. Namun dia segera menyadari, ketika rasa sakit mencapai puncaknya, tidak ada yang berhasil. Dan Mike tidak pergi kemana-mana. Terus duduk di depan pintu Mary. Terlepas dari bagaimana Mary memperlakukannya, dia harus mematuhi janjinya sendiri. Situasi ini tidak berlangsung terlalu lama. Tak lama kemudian, terdengar suara kaca pecah dari dalam ruangan. Mike curiga bahwa Mary mungkin mengalami kecelakaan. Maka dia segera berlari masuk ke halaman belakang. Mary yang sangat mencintai suaminya tidak ingin hidup sendirian. Dia memilih untuk memotong pergelangan tangan untuk mengakhiri hidupnya. Beruntung dia minum terlalu banyak. Baru saja memecahkan botol minuman, belum sempat bertindak. Dia sendiri sudah mabuk terlebih dahulu. Di bawah dampak air dingin, Mary segera sadar. Karena menyadari dia memiliki pikiran untuk bunuh diri. Mike tidak ingin keluar dari kamar sama sekali. Setelah berdiskusi, Mary akhirnya mengalah. Mengizinkan Mike tinggal sementara di rumah. Ketika melihat Mike mengenakan pakaian suaminya, Mary tanpa sadar mendekat ke bahunya. Dia membayangkan dalam hatinya, betapa baiknya jika itu benar-benar dia. Aku bahkan tidak bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Untuk menciumnya untuk terakhir kalinya, Mary menunjukkan perasaannya yang sebenarnya kepada suaminya. Membuat Mike sedikit terharu. Dia tahu dia tidak bisa menggantikan teman perangnya. Namun ia masih mencium Mary. Ini mungkin sedikit gila. Bagaimana jika kita mencoba bersama? Mulai dari hari itu, mereka hidup bersama seperti pasangan suami istri. Dengan kehadiran dan perlindungan Mike, jiwa Anna merasa sedikit lega. Luka di hati juga semakin memudar seiring berjalannya waktu. Perlahan-lahan berkurang. Namun meskipun begitu, Mary tetap merasa tidak akan jatuh cinta pada Mike. Hingga suatu hari, Mike tiba-tiba mengatakan ingin pergi. Barulah dia menyadari perasaannya sendiri. Aku datang untuk berpisah. Tidak. Tidak. Mary, kau tahu suatu hari nanti akan tiba. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku kehilangan Parker. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Aku sangat bahagia sekarang. Karena kau menyukaiku. Saat tiba waktunya berpisah, mereka yang selalu bersama setiap hari, akhirnya yakin dengan cinta mereka satu sama lain. Namun cinta sejati tidak akan hilang karena perpisahan sementara. Malah akan membuatnya lebih berharga. Melihat bayangan kekasih yang pergi, Maria sangat percaya. Kali ini dia pasti bisa pulang dengan selamat.